Hujan turun deras sore itu. Awan kelabu menggantung rendah di langit kota, membasahi jalanan yang mulai sepi. Di sebuah halte kecil di pinggir jalan, seorang perempuan berbalut sweater abu-abu berdiri sambil merapatkan tubuhnya. Dia merapatkan tangan ke tubuhnya, mencoba mengusir dingin yang merayap. Namanya Alia. Dia baru saja keluar dari perpustakaan setelah menghabiskan waktu berjam-jam membaca novel favoritnya. Rencana awalnya ingin pulang sebelum hujan turun, tapi seperti biasa, hujan selalu datang tanpa peringatan di kota ini. Saat dia sedang sibuk mengusap layar ponselnya, mencari ojek online yang tidak kunjung tersedia, seorang pria berlari tergesa-gesa ke halte. Nafasnya sedikit tersengal, rambutnya basah, dan kemeja putihnya mulai menempel di tubuhnya. Hujannya deras banget ya. Pria itu membuka pembicaraan sambil merapikan tasnya. Alia melirik sekilas, lalu mengangguk kecil. Iya, seperti biasanya di kota ini, selalu datang tanpa permisi. Pria itu tertawa kecil, seperti beberapa orang yang datang tiba-tiba dalam hidup kita. Alia tersenyum tipis, meskipun tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Dia lebih memilih kembali fokus pada ponselnya, berharap ada ojek yang tersedia. Alia? Mata Alia membesar. Dia mendongak, menatap pria itu dengan kening berkerut. Kamu siapa? Tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum miring, lalu mengusap rambut yang basah. Jadi kamu benar-benar lupa? Alia semakin bingung. Dia menatap pria itu lebih lama, mencoba mengingat apakah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wajahnya terlihat familiar, tapi ingatannya seperti tertutup kabut. Aku Reja. Alia tetap diam, berusaha menggali ingatan. Dulu kita sering berteduh bersama di halte dekat sekolah. Kamu suka marah-marah kalau hujan tiba-tiba datang. Aku yang selalu berbagi payung denganmu. Seketika, bayangan masa lalu berkelebat di kepala Alia. Seorang bocah lelaki dengan payung biru tua yang selalu muncul entah dari mana setiap kali hujan turun. Yang selalu membagi payungnya dan tertawa melihat Alia mengomel soal hujan yang datang tanpa izin. Reja. Suara Alia melemah, seperti tidak percaya. Pria itu mengangguk sambil tersenyum. Akhirnya ingat juga. Hujan masih turun deras, membasahi kota. Tapi di dalam halte kecil itu, dua hati yang lama terpisah akhirnya kembali dipertemukan. Alia masih terdiam. Matanya menatap Reja penuh keterkejutan. Sekian tahun berlalu, dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu lagi dengan teman masa kecilnya. Di bawah hujan yang sama, di halte yang serupa dengan dulu. Sudah berapa lama ya sejak terakhir kita bertemu? Tanya Reja, mengusap rambutnya yang masih basah. Alia mencoba mengingat. Mungkin sejak SMP. Setelah lulus, aku pindah kota. Reja mengangguk. Aku sempat mencarimu, tapi tidak pernah tahu kemana kamu pergi. Alia tersenyum tipis. Ada kehangatan di hatinya, meski dia sendiri tidak mengerti kenapa. Dan kenapa sekarang kita bertemu lagi, secara kebetulan. Atau mungkin bukan kebetulan. Alia menoleh, menatap Reja yang kini tersenyum penuh arti. Apa maksudmu? Tanyanya.
Reja menatap langit yang masih menumpahkan hujan, lalu berbalik ke arah Alia. Entah kenapa, aku selalu percaya kalau hujan bukan sekedar air yang jatuh dari langit. Hujan adalah jembatan yang mempertemukan orang-orang yang seharusnya bertemu. Alia tertawa kecil. Filosofis sekali. Dulu juga kamu sering bicara seperti itu. Reja terkekeh, dan kamu selalu menyanggahnya. Mereka berdua tertawa, lalu terdiam sejenak. Suasana di antara mereka terasa lebih ringan, seolah tak ada tahun-tahun yang hilang di antara pertemuan ini. Reja lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah payung, warnanya biru tua. Alia tertegun. Payung itu? Reja mengangguk. Masih payung yang sama. Aku selalu membawanya. Mungkin berharap suatu hari akan bertemu lagi denganmu. Hati Alia tiba-tiba terasa hangat. Ada sesuatu yang berdesir dalam dadanya. Sesuatu yang dulu tidak pernah dia sadari. Mau berbagi payung lagi? Tanya Reja sambil membuka payungnya. Sama seperti yang dia lakukan bertahun-tahun lalu. Alia tersenyum, lalu melangkah mendekat, berdiri di bawah payung yang sama. Hujan tetap turun, tapi kini mereka tidak lagi merasa kedinginan.